Oke, kasus yang keempat ini masalah gerak parabola nih. Di kelas 10 kita belajarnya ya. Jadi gini, ada sebuah pesawat tempur tua terbang mendatar pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan kecepatannya 540 km per jam. Ya, jadi pesawat tempurnya ini terbangnya mendatar ya. Dalam arah mendatar nanti geraknya dengan kecepatan 540 km per jam. Nah, kemudian sang pilot ingin melepas sebuah bom ke sebuah kapal yang melaju 72 km per jam searah dengan pesawat. Nah, nanti ini kapalnya itu ada di permukaan laut. Nah, jika besar percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat ya, nanti percepatan gravitasi yang kita ambil 10 meter per second kuadrat. Nah, pilot itu harus melepaskan bom ketika jarak mendatar antara pesawat dan kapalnya itu sebesar berapa meter nih? Ya, jadi kalau kita ilustrasikan tuh kayak gini ya kasus soalnya. Jadi ini ada pesawat tempur tua ya. Nih kita ilustrasikan. Nah, ini katakanlah ini pesawat tempurnya nih. Pesawat tempur tuanya. Ya. Sedang terbang mendatar di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini nih, ini yang jadi permukaan lautnya ya. Nah, ini ketinggiannya 500 meter. Nanti ketinggian boleh kita kasih namanya Y aja ya. Atau ya sering disebut sebagai jarak vertikalnya. Nah, si pesawat ini sedang bergerak dengan kecepatan 540 km per jam. Tadi ingat ya, ini bergeraknya dalam arah mendatar. Ya, kecepatannya di sini adalah 540 km per jam. Nah, ini kelihatannya kita akan ubah satuannya ke dalam meter per second ya. Jadi yang 540 km per jam kita ubah ke satuan meter per second, satuan sistem internasionalnya. Gampang, yang 540 km kita ubah ke meter. Itu dikali 1000 aja. Ini jadinya 540.000. Nah, pernya nanti ini pernya per 1 jam. Yang 1 jam ubah ke second itu 3600 ya. 1 jam itu 3600 second. Sehingga kecepatannya ini dalam meter per second, ini coret angka nolnya. 5400 dibagi 36 ya. 5400 atau enggak 54-nya bagi 36 dulu aja. Bagi 18 nih. 36-nya bagi 18 ini 2. 54 bagi 18 3 ya. Ini jadi 300 dibagi 2. Tepat di 150 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan si pesawat ini sedang bergerak. Ya, di 150 meter per second ini. Nah, kemudian sang pilot ingin melepas sebuah bom. Jadi di sini ada sebuah bom nih. Nah, pada pesawat ini ya. Otomatis karena pesawat ini sedang bergerak mendatar, jadi bom dilepaskan dari pesawat yang sedang bergerak, bukan diem. Otomatis nanti jatuhnya bom ini akan membentuk gerakan parabola. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gerakan parabola sampai jatuh ke permukaan laut. Ya, di jarak mendatar tertentu ya. Nanti ini posisi pesawat. Nah, yang disebut jarak mendatar dari pesawat sampai jatuhnya bom ini di atas permukaan laut. Nah, yang ini kita sebutnya sebagai jarak mendatar atau X-nya. Paham ya? Nah, tadi si pilot ini melepas sebuah bom ke sebuah kapal yang sedang melaju di kecepatan 72 km per jam searah dengan pesawat. Jadi nanti di permukaan laut ini ada sebuah kapal. Nah, supaya bom ini tepat jatuhnya ke kapal ini, pada saat bom ini dilepaskan, posisi kapal ya otomatis jangan di posisi ini ya, di tempat jatuhnya bom, jangan. Ya, kalau di tempat jatuhnya bom, saat bom ini dilepaskan kan dia butuh waktu. Dia nggak akan tepat sasaran. Pada saat bom ini jatuh dipastikan ya kapalnya udah ini ya melewati si tempat jatuhnya bom ini. Jadi saat bom ini dilepaskan, nah nanti posisi si kapalnya ya kurang lebih di sini ya, sebelum di tempat jatuhnya bom ini. Nah, ini posisi kapalnya, logikanya kan seperti ini ya. Nah, ini anggap kapal yang jadi target sasarannya. Ya. Jadi karena bom ini butuh waktu
sampai jatuh ke permukaan laut ini butuh waktu tertentu. Nah, waktunya nanti kita akan hitung. Nah, saat si bom ini tepat jatuh di permukaan laut, nah posisi kapal juga tepat ada di bom ini nih. Jadi tepat sasaran. Nah, ini ya, jadi saat jatuh posisi kapal ada di sini nih. Nah, ya, jadi saat bom ini jatuh ke permukaan laut, posisi kapal ada di tempat jatuhnya bom. Ini yang kita sebut sebagai tepat sasaran. Ya, jadi saat bom ini dilepaskan, kurang lebih posisi kapalnya ada di sini nih. Nah, kapal tadi sedang melaju nih. Melaju dengan kecepatan 72 km per jam ya. Jadi ini kecepatan si kapalnya 72 km per jam. Nah, ini kelihatannya kita ubah juga ke dalam satuan meter per second nih. Satuan sistem internasionalnya. Gampang, 72 km ini ubah ke meter per second ya. Nanti yang 72 km kali 1000 ya, ubah ke meter ya, dari kilometer ke meter kali 1000 jadi 72.000 pernya ini sama 1 jam ubah ke second jadi 3600 sehingga hasilnya ini coret-coret 20 ya. Ini 20 meter per second ini adalah kecepatan si kapal ini bergerak. Ya, jadi yang harus kita lakukan pertama-tama kita harus cari waktu dulu nih. Waktu bom ini melakukan gerak parabola sampai jatuh ke permukaan laut nih. Dan tepat mengenai kapal ini. Nanti kita carikan waktunya. Dan jarak mendatar nih. Jarak mendatar dari posisi ini ya. Pesawat saat melepaskan bom. Sampai bom ini jatuh ke permukaan laut. Nah, ini nih jarak mendatarnya tadi ya. Kita akan carikan nilai X-nya juga. Ya, setelah kita dapat jarak mendatar, kemudian waktunya. Nah, ukur juga jarak ini nih. Jarak dari posisi kapal saat bom ini dilepaskan sampai nah ini posisi kapal saat terkena bom ini. Ini kita harus hitung juga jaraknya dari sini sampai sini. Nah, nanti ini kapal jelas ya melakukan gerak GLB. Nanti cari jarak di sini gampang. Tinggal ya V kali T aja rumusnya. T-nya nanti kita ambil yang ini. Ya, waktu bom ini jatuh sampai ke permukaan laut. Bisa ya dipahami, nanti udah ketemu jarak. Nah, yang jadi pertanyaan ini ya tadi. Pilot itu harus melepaskan bom ketika jarak mendatar antara pesawat dan kapal sebesar berapa nih? Yang ini nih. Nah, saat bom ini dilepaskan, nah jarak mendatar antara pesawat dan si kapalnya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Ya, jarak mendatar ini kita akan carikan jaraknya. Gampang, tinggal nanti X ini dikurangi S ini. Ya, jarak mendatar dari bom ini dilepaskan sampai jatuh ke permukaan laut dengan nah ini jarak yang ditempuh kapal dari posisi ini ya. Saat bom dilepaskan sampai kapal ini terkena bom. Nah, ini kita hitung juga jaraknya. Nanti nyari jarak ini ya, jarak mendatar saat bom ini dilepaskan terhadap kapalnya. Tinggal X dikurangi S. Selesai. Bisa ya dipahami kasus soalnya. Jadi lewat ilustrasi lebih mudah kita nanti membayangkan kondisi soalnya seperti apa ya. Jadi ini harus digambarkan dulu ilustrasinya. Ilustrasi dari kasus soal ini. Oke, pertama-tama kita akan carikan T terlebih dahulu. Jelas tadi ya. Bom melakukan gerak parabola. Ya, dari jatuhnya atau dijatuhkan dari pesawat sampai ke permukaan laut, melakukan gerak parabola membutuhkan waktu tertentu. Oke, untuk masalah gerak parabola, kita punya jarak vertikal di sini ya. Kita punya rumus untuk masalah jarak vertikal yang ditempuh bom ini. Rumusnya adalah V0 dikali Y dikalikan dengan T. Kemudian ditambah. Kenapa ini ditambah? Karena ini bom mengalami apa yang namanya percepatan. Karena dia jatuhnya dia ke bawah. Ya, ditambah setengah, kemudian dikalinya dengan G dikali dengan T kuadrat. Nah, ini rumus umum nih. Di bab gerak parabola kelas 10 kita udah dapet. Kalian bisa ambil paket kelas 10 ya. Gerak parabola dijelaskan secara mendetil di sana ya. Oke, Y-nya itu yang ini nih. Yang 500 meter ya. Jarak vertikal di mana bom ini mulai dijatuhkan sampai ke permukaan laut. Nah, ini 500 kita isikan ya. Gantikan Y-nya jadi 500. Nah, untuk masalah V0Y. Kita mengetahui tadi awal mula bom ini bergerak ini dalam kondisi mendatar. Kenapa? Karena pesawat sedang bergerak mendatar. Tadi ada keterangannya ya. Pesawat dia terbangnya dia mendatar. Artinya kecepatan awal dari si bom ini
waktu dijatuhkan dari pesawat, ya ini dalam arah mendatar juga nih kecepatan awalnya. Atau V0x di sini yang besarnya tadi yang udah kita hitung ini ya, yang 150 meter per second ini sama dengan besar kecepatan pesawat ini bergerak. Artinya di sini V0y-nya dipastikan 0. Karena ya ini bom dalam arah mendatar awalnya. Tidak ada arah vertikalnya di sini. Makanya V0y itu kan kecepatan awal dalam arah vertikal dia 0. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi V0y di sini 0. 0 dikali T ya 0. Menyisakan ya setengah dikali percepatan gravitasi tadi 10 ya. Tadi di soal ada. Nah, ini nih. Percepatan gravitasi kita ambil 10 meter per second. Jadi ini dikali 10. Dikalikannya dengan T kuadrat. Ini bisa dicoret 2 sama 10. Ini 5 ya. Jadi nanti yang 5 pindah ruas. 500 bagi 5, 100. Sehingga T kuadratnya adalah 100. Dapat dong waktunya ya, atau T-nya ya akar 100. Ini adalah 10 second. Artinya bom ini membutuhkan waktu 10 second ya. Dari saat dia dilepaskan dari pesawat ini sampai dia jatuh ke permukaan laut. Nah, ini waktunya 10 second. Bisa ya dipahami? Nah, dari sini kita bisa hitung juga nilai X-nya. Jarak mendatar saat bom ini dilepaskan sampai dia jatuh ke permukaan laut. Ingat, untuk masalah X, ini gerak yang terjadi adalah GLB. Ya, di gerak parabola kita udah belajar. Rumusnya adalah Vx dikalinya dengan T. Di mana Vx ini akan sama dengan V0x. Karena untuk masalah gerak GLB, kecepatan dalam arah mendatarnya selalu tetap dimanapun benda ini berada. Artinya nanti Vx ini kalian ambil yang V0x yaitu 150 ya. Nah, ini 150 dikalikan dengan waktu. Tadi waktunya yang 10 second. Ya, waktu dari bom ini dilepaskan sampai ke permukaan laut. Nah, dikalinya 10. Jadinya jarak mendatarnya 1.500 meter. Dapat ya? Nah, ini X-nya ya. Kita langsung tuliskan. Ini 1.500 meter. Nah, kemudian kita hitung S nih. Jarak yang ditempuh kapal dari posisi saat bom ini dilepaskan ya. Dari posisi ini sampai dia terkena bom. Nah, kita bisa gunakan rumusnya di sini S sama dengan V kali T. Kita hitung sini aja. Ini S sama dengan V dikalinya dengan T. Karena si kapal melakukan gerak GLB. Kecepatannya konstan. Nah, V-nya kita ambil yang 20 meter per second ya. Yang udah kita ubah nih. Yang tadinya 72 km per jam. Tadi kita konversi ke meter per second. V-nya 20 dan waktunya yang ini yang 10 second. Jadi waktu saat bom ini dilepaskan sampai jatuh ke permukaan laut dengan waktu yang ditempuh kapal nih dari posisi ini ya. Posisi saat bom dilepaskan kan posisi kapal di sini ya. Sampai dia tepat terkena bom ya harus 10 second juga. Ya supaya bom ini tepat kena sasarannya. Ya dikali 10 artinya di sini S-nya adalah 200 meter. Nah ini ya, ini 200 meter ini jaraknya. Sehingga yang ini nih jarak mendatarnya nih. Yang ditanyakan ini ya, jarak mendatar antara pesawat dan kapal ketika bom ini dilepaskan. Nah ini jarak mendatarnya ya tinggal kita kurangin aja tadi ya. Yang X-nya nih, yang X yang 1.500 ini kita kurangin dengan yang S ini, yang 200 meter. Nah, ini untuk hitung yang jarak mendatar ini ya. 1.500 kurangi dengan 200 dapat jarak mendatarnya adalah 1.300 meter tentunya di sini. Ada pilihan yang C. Nah, ini analisa berpikirnya masalah gerak parabola ya. Oke, sip.